Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tema kita masih tentang berbagai pekerjaan. Kompetensi dasar kita hari ini 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 2 ya, sesuai dengan KD-nya. Yang pertama, siswa mampu menemukan unsur-unsur pembangun dalam teks cerita yang dibaca. Lalu yang kedua, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, sila pertama ya, pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, unsur seni sastra yang anak-anak harus ketahui itu ada 5 ya. Apa saja? Yang pertama, tema. Lalu yang kedua, tokoh. Lalu yang ketiga, karakter. Keempat, setting atau latar. Yang kelima, amanat. Nah, kelima ini harus anak-anak ketahui. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Simak penjelasan Ibu ya. Tema. Nah, tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Jadi contohnya itu dalam suatu tema itu misalnya bercerita temanya tentang persahabatan atau keluarga atau hubungan sosial masyarakat. Nah, itu ya contoh-contoh temanya ya. Lalu yang kedua, ada tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 2. Yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan, yang A dan yang B ya. Nah, tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita itu adalah tokoh utama. Nah, tokoh ini biasanya sering muncul atau sering dibicarakan dalam ceritanya. Lalu tokoh tambahan adalah memiliki tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Karena munculnya hanya beberapa kali saja. Nah, tokoh tambahan ini biasanya sebagai pelengkap cerita saja. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yaitu karakter. Nah, karakter ini juga disebut sebagai penokohan atau perwatakan. Nah, apa itu perwatakan? Nah, ini adalah perilaku atau citra tokoh yang disajikan atau yang diciptakan oleh penulis. Nah, wataknya itu ada protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau protagonis itu wataknya baik, kalau antagonis wataknya jahat, kalau tritagonis itu wataknya sebagai penengah atau pelerai, gitu ya. Lalu setting atau latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar itu ada 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar ini ada 3 jenis seperti yang sudah Ibu katakan, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Lalu amanat. Amanat ini adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini bersifat positif. Contohnya, misalnya amanat yang terkandung dalam cerita adalah hormatilah orang tuamu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi banyak ya amanat yang terkandung dalam cerita ya. Nah, setelah kita belajar tadi tentang unsur-unsur cerita, nah sekarang kita belajar tentang sila pertama. Makna simbol sila pertama dalam berbagai pekerjaan dan apa yang harus dilakukan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.
Sudah tahu ya, sila pertama ini adalah lambangnya adalah bintang. Nah, anak-anak, ketika bekerja, orang-orang perlu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Apa itu nilai kejujuran? Apakah ada yang tahu? Nah, simak ya penjelasan Ibu. Kejujuran dapat diwujudkan dengan perkataan, tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan bentuknya, kejujuran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya kejujuran pada diri sendiri, jujur dalam berkata, jujur dalam berjanji, jujur dalam berbuat. Nah, keempat kejujuran ini harus anak-anak miliki, apalagi jujur dengan diri sendiri. Lalu ketika berkata itu harus sesuai. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ketika sudah berjanji, janji itu harus ditepati. Itu namanya orang yang jujur. Nah, lanjut ya. Nah, apa manfaat kejujuran, Bu? Nah, perilaku jujur dapat mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sikap sederhana ini mampu menjauhkan diri dari tindakan yang melanggar norma dan mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Jadi ketika kita sudah jujur, maka orang lain, ketika kita bekerja dengan orang lain, maka orang lain akan percaya dengan kita. Selain itu, perilaku jujur juga dapat memberi kebahagiaan untuk diri sendiri dan sesama. Itu ya, tadi ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita dan belajar tentang nilai kejujuran dalam sila pertama Pancasila. Penugasannya, anak-anak silakan baca cerita pada buku halaman 28, buku tema 4 ya. Lalu kerjakan LKS yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, itu ya. Jadi anak-anak pahami terlebih dahulu ceritanya, kemudian kerjakan LKS-nya. Selamat belajar ya anak-anak Ibu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.